Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ayah, Bunda, dan Ananda Jini Muhandis kelas 12. Mengingat telah akhirnya semester di tahun sekarang, di semester satu, maka izinkan Kakak Amel untuk berbagi informasi mengenai penerimaan mahasiswa baru. Karena pada Rabu tanggal 11 Desember 2024 itu dari pihak SNPMB telah melakukan konferensi pers mengenai penerimaan mahasiswa nasional. Adapun apa saja informasi-informasi yang terkait di dalamnya, silahkan disimak informasi yang akan Kakak Anel sampaikan yang insya Allah sudah dirangkum sedetail mungkin, seinformatif mungkin. Yang pertama, untuk penerimaan mahasiswa baru pada tahun 2025 ini, pemerintah itu menyediakan berbagai jenis fasilitas untuk setiap para pelajar untuk memiliki kesempatan yang sama dalam melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi negeri. Salah satunya itu ada SNBP, kemudian SNBT UTBK, dan juga melalui KIP kuliah. Nah, tiga hal ini akan Kakak Amel sampaikan, jadi mohon untuk ayah, bunda, dan juga para adik-adik menyimak informasi yang informatif ini gitu ya. Mengenai SNBP ini ternyata hanya diperuntukkan untuk peserta siswa SMA negeri. Nah, jadi SNBP ini adalah eh, jalur raport ya, adik-adik, bunda ayah. Jadi inilah jalur raport di mana raport dari semester 1 sampai semester 5 itu di ranking pada sistem eligible. Kemudian siswa dari sekian banyak itu diperbolehkan untuk mengikuti SNBP tanpa melakukan tes dan juga pendaftaran biaya. Nah, sedangkan untuk kita yang jalur pendidikannya itu non formal, kita jangan berkecil hati karena pemerintah itu menyediakan banyak sekali fasilitas dan juga kesempatan untuk seluruh siswa gitu ya, untuk seluruh pelajar untuk mengikuti dan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi negeri. Nah, salah satunya itu yang bisa salah satu kesempatan yang bisa kita ikuti gitu dari banyaknya jalur untuk masuk ke perguruan tinggi negeri selain nanti mungkin ujian mandiri itu adalah SNBT UTBK. Nah, untuk pelaksanaan SNBT UTBK itu dari tanggal 13 Januari sampai 27 Maret 2025 untuk registrasi akun siswa dari 13 Januari sampai 27 Maret 2025. Jadi, jangka waktunya itu cukup panjang. Jadi, pemerintah itu memberikan sekali kelonggaran waktu gitu ya untuk kita daftar dan memiliki akun di akun SNPMB gitu ya untuk membuat untuk registrasi akun SNBT. Waktunya sangat panjang. Jadi yang berikutnya adalah informasi penting terkait SNBT UTBK. Tadi sudah dijelaskan bahwa SNBT ini diperuntukkan untuk eh, peserta gitu ya, peserta lulusan SMA, SMK. Nah, ini bagus banget gitu ya, pemerintah memberikan kesempatan juga untuk para peserta yang lulusan SMK untuk mengikuti UTBK, kemudian yang paket C pada tahun 2023, 2024, dan 2025. Jadi untuk para siswa gitu ya, untuk para ananda
di kelas Muhandis itu bisa mengikuti SNBT ini. Kemudian untuk SNBT ini biaya itu ditanggung oleh peserta, oleh kita. Nah, insya Allah kalau dari tahun ke tahun biaya SNBT ini insya Allah masih bisa dijangkau gitu ya. Nah, kemudian ada ketentuan umum terkait tolak 25 ini. Nah, untuk seleksi SNBT tahun 2025 ini berdasarkan pada hasil UTBK. Pada hasil UTBK tahun 2025 gitu ya saat ini. Jadi hasil UTBK ini adik-adik nanti gunakan untuk daftar gitu ya seleksi SNBT. Nah, kemudian ada pun syarat ketentuan mengenai portofolio itu adalah bagi peserta yang memilih program studi pada bidang seni dan juga olahraga. Jadi kalau misalkan ada adik-adik di sini yang tertarik pada program studinya itu eh, olahraga dan juga seni itu diperharuskan gitu ya untuk menyertakan portofolio seperti sertifikat dan lain sebagainya pada bidang seni dan juga olahraga. Kemudian peserta SNBT itu hanya diperbolehkan mengikuti OTBK 2025 ini sebanyak satu kali. Jadi kalau misalkan ada adik-adik di sini yang mungkin lulusnya tahun 2023 gitu ya, hasil UTBK-nya itu tidak bisa digunakan untuk SNBT tahun sekarang gitu. Nah, kalau misalkan adik-adik mau gap year gitu ya, mau tahun depan kuliahnya ikut UTBK sekarang, nanti daftar SNBT-nya tahun depan itu nggak bisa. Jadi UTBK tahun 2005 itu diperuntukkan untuk SNBT tahun itu juga. Nah, kemudian hasil dari UTBK ini itu hanya berlaku untuk SNBT tahun 2025 juga. Nah, untuk pelaksanaannya, nah ini menarik sekali. Ternyata untuk pelaksanaan UTBK tahun sekarang itu dilaksanakan dalam satu gelombang selama 10 hari. Jadi, dan di setiap harinya itu dibagi menjadi dua sesi. Nah, untuk pelaksanaannya itu tertanggal dari 23 April sampai 3 Mei tahun 2025 ya. 10 hari. Nah, kemudian terkait pemilihan program studi untuk SMBT ini, setiap peserta itu diperbolehkan memilih 4 prodi dengan ketentuan syarat gitu ya, atau penyesuaian pada 3 dan juga 4 pilihan prodi. Namun di sini Kakak Amel akan memberikan rekomendasi kepada adik-adik untuk memilih 2 program studi gitu ya, supaya adik-adik bisa memilih eh, program studi di universitas mana saja. Jadi bebas tanpa ada ketentuan. Karena kalau misalkan memilih 4 program studi itu untuk tim hutanan misalnya di IPB misalnya. Kemudian yang pilihan keduanya adik-adik mengikuti di bebas memilih seperti itu. Jadi direkomendasikan sama Kak Kamel 2 pilihan prodi saja. Nah, kemudian untuk tanggal-tanggal penting pelaksanaan SNBT UTBK 2025 ini untuk registrasi akun ya, registrasi akun siswa itu dari tanggal 13 Januari sampai 27 Maret 2025. Tadi seperti yang Kakak Amel jelaskan di awal, Alhamdulillah untuk registrasi akun siswa itu eh, panjang gitu ya waktunya. Pemerintah kasih
kesempatan yang lebih untuk kita. Jadi jangan sampai adik-adik menyia-nyiakan kesempatan ini. Kakak Amel juga waktu melihat konferensi persnya itu, jadi pernah ada kasus peserta SNBT tahun lalu itu melakukan registrasi akun gitu ya, tapi di hari terakhir. Nah, ketika di hari terakhir itu tidak bisa melakukan pembayaran adik-adik ternyata. Jadi diharapkan gitu ya, adik-adik bisa melakukan registrasi akun untuk SNBT dan UTBK ini itu bisa lebih awal seperti itu. Jangan mepet di di akhir. Nah, kemudian untuk pendaftaran UTBK SNBT itu tertanggal dari 11 sampai 27 Maret. Jadi dari 11 Maret sampai 27 Maret 2025. Nanti adik-adik bisa cek gitu ya di laman SNPMB tahun 2025. Nanti juga di akhir akan Kakak Amel share laman-laman dan juga media sosial SNPMB tahun sekarang yang insya Allah aktual, faktual, tanpa hoax gitu ya, yang bisa adik-adik ikuti dan bisa adik-adik serap informasi-informasinya. Nah, kemudian untuk pelaksanaan UTBK tadi juga sudah disinggung ya. Pelaksanaan UTBK itu dilakukan selama 10 hari gitu ya, hanya satu gelombang dan dibagi 2 sesi per harinya. Mungkin ada sesi siang dan juga sesi pagi. Jadi adik-adik harus rajin membuka laman SNPMB-nya, dicek adik-adik di hari apa nanti UTBK-nya, kemudian di tempatnya di mana gitu ya. Kemudian untuk pengumuman hasil SNBT itu pada tanggal 28 Mei 2025. Dan untuk masa unduh sertifikat itu pada tanggal 3 Juni sampai 31 Juli 2025. Jadi pemerintah itu memberikan waktu yang lebih sekali gitu ya, kesempatan yang lebih sekali untuk kita bisa melanjutkan dan mengikuti SNBT tahun sekarang. Nah, adik-adik yang harus diperhatikan juga gitu ya, untuk setiap tahapan UTBK SNBT ini di lamannya itu dibuka dan ditutup pada pukul 3 sore waktu Indonesia bagian Barat. Jadi adik-adik silahkan bisa mencuri-curi waktu gitu ya. Eh, karena kan biasanya kalau misalkan adik-adik membukanya, karena kan bukan adik-adik saja ya yang membukanya, banyak seluruh siswa di Indonesia gitu. Jadi mungkin takutnya kayak ada macet-macetnya gitu. Jadi silahkan pintar-pintar cari waktu gitu ya untuk membuka laman SNPMB-nya. Nah, kemudian berikut ini juga ada informasi terkait untuk pelamar beasiswa KIP kuliah. Jadi Masya Allah banget dari dulu itu pemerintah memberikan dan menyajikan kesempatan yang besar sekali untuk adik-adik bisa melanjutkan pendidikan gitu ya. Salah satunya ada beasiswa KIP kuliah. Nah, untuk pelamar beasiswa KIP kuliah itu adalah peserta atau siswa yang terdaftar gitu ya dari keluarga kurang mampu secara ekonomi dan dapat mengajukan bantuan biaya pendidikan pada skema Kartu Indonesia Pintar Kuliah atau KIP Kuliah. Nah, eh, kalau dari informasi yang Kakak Amel dapat, apabila ada adik-adik di sini yang mungkin terkendala dengan ekonomi gitu ya, adik-adik bisa apa bisa mengikuti kesempatan ini gitu ya, bisa memanfaatkan kesempatan ini gitu ya. Salah satu cara untuk daftar gitu ya dan memiliki beasiswa KIP kuliah ini, adik-adik itu hal yang pertama yang harus adik-adik tempuh itu adalah adik-adik harus memiliki surat keterangan tidak mampu. Biasanya itu dikeluarkannya itu oleh desa atau kelurahan gitu. Nah, kemudian syarat dan ketentuan yang kedua itu adalah
pendaftaran KIP kuliah itu hanya berlaku untuk pilihan prodi di PTN Kemdikti Saintek. Nah, kemudian untuk informasi detail terkait KIP kuliah Kemdikti Saintek itu bisa adik-adik atau ayah bunda akses di laman yang sudah kakak Amel cantumkan ya. Nanti juga insya Allah nanti PPT-nya akan kakak Amel share. Kalau misalkan ada adik-adik atau bunda yang mau bertanya-tanya juga boleh ya langsung ke kakak Amel. Nah, kemudian dan adik-adik, ini ada akun media sosial resmi SNPM tahun 2025. Ada Instagramnya, ada YouTube-nya, ada Facebook-nya, ada TikTok-nya, dan juga ada akun X-nya. Jadi, adik-adik bisa menyerap banyak informasi dari akun-akun resmi SNPMB tahun sekarang ya. Nah, kalau Kakak Amel anjurkan itu silahkan untuk mengikuti akun Instagramnya SNPMB karena di sana itu banyak sekali informasi-informasi yang dibagikan gitu ya terkait pelaksanaan SNBP dan juga SNBT pada tahun 2025. Dan di akun itu juga sudah tertera laman SNPNB yang bisa adik-adik akses pada tanggal-tanggal yang sudah kakak Amel share tadi. Nanti juga insya Allah gitu ya, kalau misalkan sudah dibuka untuk waktu registrasi akunnya, akan kakak Amel cek terlebih dahulu gitu ya, supaya kakak Amel juga bisa berbagi kembali kepada adik-adik. Karena biasanya kan suka, apa ya, suka ada ada trigger-triggernya gitu gitu kan kalau mau daftar-daftar tuh gimana nih susah jadi insya Allah akan dicoba dulu sama kakak Amel dilihat-dilihat dulu sama kakak Amel kemudian karena karena kan waktunya juga panjang gitu ya jadi sama kakak Amel bisa dilihat dulu kemudian nanti boleh kakak Amel membantu lagi adik-adik untuk melakukan registrasi akun untuk mengikuti SNBT UTBK tahun 2025 ya. Seperti itu, ayah bunda dan adik-adik mengenai informasi penerimaan mahasiswa baru secara nasional untuk tahun sekarang. Mungkin ada adik-adik di sini yang ya sudah tidak apa-apa gitu ya, mau jalur mandiri saja. Tapi kalau misalkan ada kesempatan yang pemerintah kasih gitu ya, kenapa kita tidak mencoba seperti itu? Insya Allah, walaupun kita adalah jalur pendidikan yang non formal, tidak menutup gitu ya, tidak menutup akses kita untuk mengikuti kesempatan-kesempatan seperti ini ya. Insya Allah dimudahkan. Tinggal dari kitanya saja memiliki niat gitu ya dan action yang penuh gitu untuk menggapai cita-cita adik-adik seperti itu. Sekali lagi kalau misalkan dari ayah dan bunda dan adik-adik yang mau bertanya langsung kepada Kak Amel, sharing-sharing sama Kak Amel gitu ya berdiskusi silahkan boleh langsung wapri aja sama kakak Amel. Nah mungkin itu yang bisa kakak Amel sampaikan terkait informasi mengenai penerimaan mahasiswa mahasiswa baru ini. Semoga bermanfaat ya adik-adik dan juga ayah bunda. Kalau begitu kakak Amel tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.